Saya pernah punya pengalaman dengan ini. Buat yang belum kenal, halo, nama saya Dini Manik. Saya para psikolog certified dan saya sudah membantu banyak klien dengan masalah yang aneh-aneh. Termasuk masalah reinkarnasi yang kayak dipaksakan ya, baru terjadi setelah dia masuk di masa di atas 20 tahun. Jadi ada seorang klien yang membawa anaknya datang ke rumah saya. Dia udah pengobatan kemana-mana. Saya waktu itu menerima anak ini sedang dalam keadaan, kalau dibilang trans enggak, tapi ini roh sedang bekerja menggantikan posisi si anak ini gitu ya. Jadi ini anak ini katakanlah namanya A ya. Si A ini kemudian berganti dia menjadi si B. Nah, si B ini dia adalah roh dari anak di zaman masa anak-anak ini mendapatkan perlakuan kayak seperti yang di video ini. Tidak kesurupan, dia hanya kayak digantikan gitu, dan dia dalam kondisi dua kepribadian. Di salah satu sisi saya ngomong sama A menjawab, di salah satu sisi si B mengendalikan badannya si A. Dua roh menyatu di dalam satu badan. Kesurupan kayak gitu, cuman dalam kondisi dua roh ini bisa jawab saya. Ada roh-roh yang terperangkap di alam dimensi lain yang tidak bisa keluar, yang meminta tapi tidak ngerti caranya meminta, bagaimana mereka kayak panik, mereka kayak terjebak gitu ya, kayak si B ini dia menuntut untuk cari itu dokternya gitu ya. Jadi hal-hal yang masih berkaitan dengan bagaimana dia di otaknya itu ya dibuat jadi kayak semacam kelinci percobaan. Nah, dia nyuruh untuk ketemu si dokternya, nemuin dokternya gitu, cari bule gitu, cari dokter bule. Ini anak Jerman. Dan si A ini dari Jakarta datang ke Bali. Ada kasus serupa di mana anak ya step kemudian kayak koma gitu ya, step kemudian hilang kesadaran, terus kayak mati suri gitu ya, koma, kemudian kembali lagi hidup, dia menjadi seseorang yang berbeda dari yang sebelum dia koma. Tiba-tiba pinter bahasa Cina gitu kan, tiba-tiba padahal ibunya asli Jawa gitu ya, jadi nggak pernah nggak ada Cina-Cinanya, nggak pernah ada yang ngajarin bahasa, tahu-tahu kembali lagi hidup sudah bisa bahasa Cina. Terus dia bilang, saya reinkarnasi masa lalu, saya terjebak di badannya anak ibu, kayak gitu. Dia kasih penjelasan gitu. Nah, ini adalah roh-roh yang minta pembebasan, penuntasan, dan itu sebenarnya bisa di switch asal kita paham gitu. Dan kayaknya nggak semua orang tahu ini. Nah ini adalah saat dimana banyak dari kita itu juga kayak gini sebenarnya. Jadi tiba-tiba dia seperti merasa, oh saya ini adalah Ken Dedes, oh saya adalah Ken Arok. Nah itu ada penuntasan karma yang dimana orang-orang ini, roh-roh ini masih terjebak di dimensi mereka, ya. Jadi kita nggak boleh pakai identitas mereka, kita harus tetap mengembalikan si roh si A ini ya, contohnya A dan B yang tadi yang pertama kasus di awal. Nah si B ini minta dituntasin, minta disempurnakan kematiannya, kayak gitu. Sedangkan kalau untuk banyak dari teman-teman saya itu mereka merasa menjadi seseorang yang katakanlah banyaklah yang ngaku Satrio Piningit lah, itu minta penuntasan. Apa yang terjadi dengan Satrio Piningit, Ratu Adil, Imam Mahdi, itu ada apa di zaman dahulu gitu kan. Sama ini kasusnya dengan si A dan si B gitu. Jadi kita intinya saya ngomong begini nih apa, kita nggak boleh kehilangan kendali atas diri kita. Tapi kalau saya tanya misalnya dengan klien-klien saya tanya jawab gitu loh, bahwa apa informasi apa yang dari alam bawah sadar, karena
ada karma yang harus kita bantu tuntaskan atau lepaskan, mau tidak mau, karena terjebak di dalam satu jiwa, satu badan, tubuh, jiwa, dan raga ini nyatu. Kadang banyak klien kesel sama saya karena saya orangnya tegas dan disiplin, bahwa kita tetap harus memegang jati diri kita sendiri gitu. Jadi kalau saya ngomel sama misalnya yang masalah A B tadi, saya ngomel sama si B, si A nggak boleh marah, dia tetap harus menjadi karena badannya si A yang dipakai ya, jadi dia harus nggak boleh kehilangan jati dirinya, nggak boleh misalnya katakanlah banyak sekali orang-orang yang terjebak dengan harta amanah gitu ya, karena merasa diamanahkan. Jadi diri sendiri di kehidupan ini, lu mau ngapain? Nah, hal-hal seperti ini loh yang bikin kita ini kadang-kadang jadi benturan dengan energi sekitarnya, dibilang kita syirik musyrik. Ya karena kita terjebak di dalam dua roh, di dalam satu badan, dikira kita nggak ke Tuhan. Enggak, ini ada hubungannya dengan penuntasan karma. Katakanlah kalian mungkin dapat PR gitu ya, yang beda dengan orang-orang seumuran kalian yang logikanya nggak bisa dipakai. Ini kan sama sekali nggak bisa dinalar. Selain kita nolkan kembali ke Tuhan, kita sebagai si pemilik tubuh, jiwa, dan raga ini, ya ada yang masuk misalnya, ya kita harus sempurnakan dulu baru kehidupan kita normal lagi. Kalau saya sesimpel itu melihat segala sesuatu, bahwa pengendalian diri atau tidak kehilangan identitas diri. Jadi kayak banyak kita itu merasa kalau udah kayak setengah kalau saya bilang setengah kesurupan, ya kesurupan sadar gitu ya. Nah itu kita menjadi apa ya, judgment, pandai menghakimi orang, gitu loh, pandai menghakimi orang. Padahal banyak hal-hal di dalam dimensi lain yang kadang-kadang ngikut kita, yang ini harus dituntaskan dulu baru hidup kita bisa normal. Mungkin klien-klien saya banyak-banyakannya nggak normal ya, karena ya bagaimanapun juga kan saya para psikolog ya. Para ini kan yang sudah tidak bisa dimasukkan logika. Tapi percaya atau tidak, pada saat kita tidak bisa mengendalikan diri, pada saat kita kembali lagi putar-putar pada sistem yang membuat roh-roh ini terjebak di dalam badan kita di kehidupan lalu, kita nggak akan mungkin bisa kemana-mana. Kita tidak mungkin hidup normal. Nah, kamu mau hidup normal apa tidak gitu loh? Karena kalau pengulangan siklus, namanya pengulangan siklus, bagaimana mereka mati zaman dahulu, ya begitulah kalian akan mati. Nah, bagaimana kita bisa hidup normal dan menuntaskan hal yang harus kita tuntaskan? Kalau saya pentingnya begitu, karena ini kalau tidak dituntaskan, hal-hal seperti ini akan menurun ke anak. Dan kadang-kadang banyak orang-orang yang anaknya semenit pingsan bangun lagi dia sudah menjadi pribadi yang berbeda. Itu mereka bermohon ya, kadang-kadang ya mereka bermohon, Tuhan ibu-ibu nih ya biasanya ya, orang tua mengucapkan kata-kata, Tuhan saya akan melakukan apapun juga asal anak saya bisa sembuh. Nah, kata-kata ini kemudian ditangkap oleh roh-roh yang katakanlah dark force ya, dark source ya, kuasa gelap kalau saya bilang. Nah, itu akan menyulitkan diri kita sendiri, karena kita jadi terjebak. Kamu kan bilang kalau anak saya. Nah, tapi hal-hal itulah yang kemudian menjadi batu sandungan, karena kayak seperti menyerahkan anak kepada kuasa kegelapan. Kan kamu tadi bilang kamu akan melakukan apa saja asal anakmu kembali. Anakmu sudah saya kembalikan, jadi kamu harus melakukan apapun yang saya perintahkan. Itu kalau kita pengendalian dirinya tidak nol ke Tuhan, kita tidak akan mampu menuntaskan masalah seperti ini. Gitu, hal-hal yang di luar nalar seringkali terjadi dan kita selalu punya solusi. Pengendalian diri dan nol ke Tuhan itu adalah kuncinya. Demikian, rahayu, rahayu, rahayu.